Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mastaqul bab. Wastabaka dan mereka cepat-cepatan balapan al-baba menuju pintu, yaitu cepat-cepatan untuk menuju itu. Nabi Yusuf cepat-cepat menuju pintu karena pengen lari, sedangkan si wanita itu cepat-cepat menuju pintu untuk narik Nabi Yusuf supaya tetap pengen diajak berbuat maksiat. Waqadda dan perempuan itu merobek qamisahu jubahnya Nabi Yusuf min durbirin dari arah belakang. Wa alfaya dan akhirnya mereka berdua menemui sayyidaha suaminya perempuan itu, yaitu Aziz Misra, aladal bab di sisi pintu. Maka perempuan itu langsung bohong. Qalat perempuan itu berbohong berkata, ma apakah jaza uman, balasannya orang arada yang menginginkan bi ahlika istrimu su'an keburukan, yaitu mau mengzinai istrimu. Bagaimana balasan orang yang pengen menzinai istrimu atau memperkosa istrimu? Langsung bohong kepada suaminya. Illa aisyah, kecuali balasannya mesti adalah di penjara, au adzabun alim, atau siksa yang menyakitkan. Qala, berkata Nabi Yusuf, Dia perempuan ini rawadatni, telah menggodaku an nafsi, dari diriku, biasanya mengajakku untuk berbuat maksiat. Wa syahidan, bersaksi syahidun, seorang yang bersaksi min ahliha, dari keluarganya perempuan itu, yaitu anaknya pamannya. Padahal anaknya paman itu masih bayi, langsung oleh Allah dibuat untuk bisa bicara. Bicaranya begini, ingkana qamisuhu, bila mana adanya jubahnya Nabi Yusuf, qudda robek min kubulin, dari depan, fasadaqat, maka betullah perempuan tadi. Wahuwa, dan Nabi Yusuf minal kadhibin, termasuk golongan orang-orang yang bohong. Wa ingkana qamisuhu, dan bila mana jubahnya Nabi Yusuf qudda min tuburin, robek dari arah belakang, maka dapat, maka bohonglah wanita itu. Wahuwa, dan Nabi Yusuf minas shadiqin, termasuk golongannya orang-orang yang jujur. Falamma ra'a, ketika suaminya melihat, suaminya tadi melihat qamisahu, jubahnya Nabi Yusuf, qudda robek min tuburin, dari belakang. Qala, maka suaminya berkata, innahu, sungguhnya, min kaidikunna, innahu, sungguhnya ini semuanya, min kaidikunna, dari tipu daya kalian para wanita. Inna kaidakunna, sungguhnya tipu daya kalian para wanita itu, azimun, adalah besar. Wanita ini seperti itu, Masya Allah. Yusuf, wahai Yusuf, ada berpalinglah anhada, dari ini semuanya. Jangan kamu sebut-sebut, jangan kamu ceritakan kemana-mana, ini perkara yang memalukan. Dah, berpalinglah dari urusan ini. Wastaghfiri, dan kamu wahai wanita istrinya, hendaknya kamu minta ampun, lidzambiki, untuk dosa kamu. Ini innaki, sungguhnya kamu perempuan, kungti, adanya kamu minal khadiin, termasuk golongannya orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian akhirnya ya tersebar juga berita ini ke mana-mana.
Waqala dan perkara nisbatun para wanita fil Madinah di kota Mesir. Imra'atul Azizi, istrinya Al-Aziz, turawidu fataha, mengajak berzina budaknya sendiri, an nafsihi dari budaknya itu. Qad syakhafahat, sungguh telah membuat menyukai yang sangat-sangat suka, telah memasukinya. Qad syakhafahat, telah memasuki pada hatinya hubban cinta pada budaknya sendiri. Inna sungguhnya kami lanaraha, sungguh kami melihat dia fi dhalalin mubin, di dalam kesesatan yang jelas atau kesalahan yang jelas. Syakaf itu sebetulnya itu artinya itu nutupi, cinta buta. Kalau syakaf hubba itu ya cintanya telah membutakan dia dari membedakan antara hak yang dan batil, sehingga ronyol untuk melakukan perkara yang batil, yaitu pengen berzina. Dikatakan oleh seperti itu oleh para wanita. Kita ini harus hati-hati ya. Hanya satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari setan ini dan syahwat ini ya, yaitu ilmu agama, kefahaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Sungguh wanita itu telah menginginkan supaya Nabi Yusuf menzinai dia. Dan Nabi Yusuf pun tentu akan menginginkan seperti itu kalau tidak melihat dalil-dalil dari dalilnya Tuhannya. Burhan ini dalam banyak tempat dalam Al-Quran maknanya adalah ilmu agama ini. Qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Burhan itu artinya adalah ilmu agama. Tapi sebagian ulama mengatakan burhan di sini ini maksudnya adalah dia itu melihat Nabi Yakub memukul dadanya sehingga muncrat semuanya, syahwatnya hilang semuanya. Dan sebetulnya yang paling tepat yaitu ilmu agama ini seorang nabi. Seorang nabi itu, apalagi seorang wali aja loh digoda wanita itu nggak mempan, apalagi wanita. Setan pun juga nggak bisa mempan. Apalagi seorang nabi yang maksum, tentu saja lebih lagi bersih daripada manusia biasa. Nah, begitu digoda, maka godaan itu tidak mempan dikarenakan ada agama, ada ilmu, kefahaman kepada Allah di dalam hati beliau ini. Makanya kalau orang itu faham betul mengenai Allah, iman betul, maka akan menjauhkan dia dari kemaksiatan. Yang dikatakan man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Barang siapa berkata la ilaha illallah dengan ikhlas, dia masuk surga. Qila wa ma ikhlasuha ya Rasulullah. Apa pengikhlasnya la ilaha illallah itu? Maka Nabi mengatakan antahjuzahu an maharimillah, yaitu bila mana la ilaha illallah sudah mencegah dia dari perkara-perkara yang diharamkan Allah. Ini sedikitnya itu. Kalau memangnya la ilaha illallah Nabi Yusuf itu seberapa? Tidak bisa kita kira. Imannya para anbiya itu nggak bisa kita kira. Orang iman biasa saja kalau la ilaha illallah sudah masuk itu diajak untuk bermaksiat itu ya langsung menolak seketika. Itu orang biasa saja, apalagi seorang nabi. Tidak bisa kira. Maka sebagian ulama menafsiri walaqad hammat bihi, artinya adalah wanita itu menginginkan Nabi Yusuf supaya menzinainya.
wa hamma biha, dan Nabi Yusuf menginginkan untuk menghajar wanita itu, memukuli wanita itu. Tetapi enggak jadi. Dikarenakan apa? Kalau aku pukuli, ini jadi aku malah jadi tertuduh gitu. Keluar hikmahnya. Sehingga enggak jadi. Mau dipukul sama Nabi Yusuf, tapi enggak jadi. Udah, pergi aja ke pintu. Begitu pergi ke pintu, malah ditarik bajunya sampai robek. Nah, karena sudah ngempet wanita itu. Akhirnya Nabi Yusuf tetap lari, tetap sampai robek. Buka pintu sama Nabi Yusuf, pas suaminya ada di depan situ. Wanita itu langsung royal lagi, ini mau merkosa saya. Astagfirullah. Nabi Yusuf, la haula wala quwata illa billah. Orang inilah yang telah membuat tipu daya kepada aku. Akhirnya Allah SWT jadikan seorang bayi yang bisa ngomong untuk bersaksi bahwa Nabi Yusuf adalah yang benar. Karena hati-hati ya. Orang itu harus menjauh dari perkara-perkara yang maksiat seperti ini. Jangan dekat-dekat dan jangan merasa kamu seperti Nabi Yusuf juga. Enggak juga. Dan hati ya, agak selalu menjauh, selalu menghindar. Tempat-tempat kemaksiatan selalu menghindar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina. Allahumma arham Sayyidina Muhammad wa maghfir Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur mada Sayyidina Muhammad Allahumma ansur. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.